Ada sebuah rahasia yang nyaris terlupakan oleh banyak manusia. Sebuah rahasia yang tidak hanya menghidupkan sholat, tetapi juga menghidupkan seluruh denyut kehidupan. Rahasia yang membuat seorang hamba tidak lagi mencari khusyuk di antara rukuk dan sujud saja, tetapi menemukannya di antara nafas dan diam, antara langkah dan bisik hati, antara kesunyian yang dalam dan hiruk-pikuk dunia yang mengguncang jiwanya. Sebuah rahasia yang membuat seseorang merasakan bahwa dirinya senantiasa berada dalam panggilan ilahi. Bukan hanya 5 kali sehari, tetapi 24 jam penuh, hingga hidup terasa seperti sebuah mihrab yang luas, tempat jiwa bersujud tanpa henti. Rahasia itu disebut sholat batin, sebuah perjalanan ke dalam inti ruhani yang begitu halus namun kuat, seperti cahaya yang menembus lapisan-lapisan gelap dunia, dan mempertemukan seorang hamba dengan Tuhannya dalam keadaan paling sunyi, paling jernih, dan paling benar. Sholat batin adalah rahasia perjalanan ruh yang tidak banyak dibicarakan, namun selalu dijaga oleh para kekasih Allah. Karena ia bukan sekadar gerakan yang terlihat oleh mata, tetapi gerakan kesadaran yang mengalir dari hati meluas ke jiwa, lalu memancar ke seluruh hidup. Sehingga seseorang dapat merasakan bahwa ia sedang sholat, bahkan ketika kedua tangannya sedang bekerja, kedua kakinya melangkah, dan pikirannya bergerak menghadapi dunia. Sholat batin adalah napas dari sholat lahir. Karena tanpa batin yang hidup, maka gerakan lahir hanya menjadi rutinitas yang hambar dan kehilangan daya penyembuhannya. Namun banyak hati masih gelap, karena terlalu sering menghadapkan wajah pada dunia, sementara membelakangi Sang Pencipta. Sehingga hati menjadi berat ketika berdiri untuk sholat. Lidah sulit mengucapkan takbir dengan getaran makna, dan pikiran berlari ke segala urusan, kecuali kepada Allah. Sehingga sholat menjadi sekadar formalitas yang tidak lagi dirasakan sebagai mi'raj ruhani yang mengangkat seorang hamba menuju ketenangan yang sejati. Para arif billah mengatakan bahwa sholat batin dimulai ketika seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, melainkan dirasakan di kedalaman hati, seperti cahaya lembut yang menyinari kesadaran. Dan ketika kesadaran itu muncul, maka seluruh gerakan sholat menjadi seperti tarikan magnet dari langit yang memanggil. Jiwa semakin dekat kepadanya. Hati menjadi gelap bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena terlalu banyaknya beban dunia yang dibiarkan mengikat jiwa, sehingga lautan hati yang seharusnya tenang berubah menjadi gelombang yang terus bergemuruh. Dan gelombang itulah yang menghalangi seseorang dari merasakan kehadiran Allah dalam sholat. Padahal, sholat batin tidak dimulai dari gerakan takbir, tetapi dimulai dari pembersihan kesadaran sebelum takbir itu terucap, bahkan sebelum wudhu dimulai, yaitu ketika seseorang menghadirkan niat tulus untuk kembali pulang kepada Allah. Sholat batin mengajarkan bahwa khusyuk bukan dicari tetapi dihadirkan, bukan ditunggu tetapi dibangun, bukan muncul saat kita ingin, tetapi muncul ketika hati telah dilatih untuk diam dari segala sesuatu selain Allah. Dan inilah akar masalahnya. Banyak orang ingin khusyuk, namun tidak pernah melatih kesadaran ruhani mereka sebelum sholat, sehingga pikiran tetap sibuk, hati tetap bising, dan ruh tetap tertutup oleh kabut dunia yang tebal. Para ulama sufi menjelaskan bahwa sholat lahir adalah perintah, sedangkan sholat batin adalah rahmat. Sholat lahir adalah kewajiban, sedangkan sholat batin adalah kehidupan. Sholat lahir adalah gerakan tubuh, sedangkan sholat batin adalah gerakan jiwa. Dan ketika kedua sholat ini bertemu dalam satu tubuh, maka seseorang akan merasakan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh masalah sebesar apapun. Gelapnya hati terjadi karena manusia terlalu lama mengerjakan sholat tanpa memahaminya sebagai percakapan intim dengan Allah. Sehingga kalimat-kalimat yang suci itu terdengar seperti hafalan yang dingin, bukan nyanyian ruh yang lembut. Karena itu sholat batin hadir untuk mengembalikan makna terdalam sholat, menghadapkan seluruh wujud kepada Sang Pemilik wujud. Sholat batin dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju Allah, dan setiap sholat adalah peluang untuk memperbaiki arah perjalanan itu. Karena ketika seseorang sholat dengan lahir saja, ia hanya memenuhi kewajiban. Tetapi ketika ia sholat dengan batin, ia sedang menyelamatkan jiwanya dari kelelahan dunia. Dan ketika hati mulai bersih, seseorang akan merasakan bahwa setiap takbir adalah seperti pintu langit yang terbuka. Setiap ruku adalah pengakuan akan kebesaran Allah. Setiap sujud adalah puncak kerendahan diri yang menenangkan. Dan setiap salam adalah kembali ke dunia dengan hati yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih dekat kepada cinta ilahi. Sehingga sholat tidak lagi menjadi kewajiban yang berat, tetapi menjadi tempat pulang yang dinanti setiap waktu. Nafas adalah rahasia paling halus yang Allah titipkan kepada manusia. Sebuah gerakan yang tidak terlihat,
namun mengalir tanpa henti, sejak seseorang lahir hingga kembali kepadanya. Dan para ahli makrifat sejak dahulu telah memahami bahwa nafas bukan sekadar mekanisme biologis, tetapi tali lembut yang menghubungkan ruh dengan kesadaran. Sehingga siapapun yang mampu menundukkan nafasnya akan mampu menundukkan hatinya. Dan siapapun yang mampu menundukkan hatinya akan mampu merasakan khusyuk, bahkan sebelum ia berdiri untuk sholat. Dalam sholat batin, nafas bukan hanya udara yang masuk dan keluar, tetapi zikir tanpa suara, ketukan lembut yang mengetuk pintu hati. Dan ketika ia dikelola dengan sadar, maka seseorang akan merasakan bahwa setiap tarikan nafas adalah datang kepada Allah, dan setiap hembusan adalah meninggalkan segala selainnya, sehingga nafas menjadi gerbang pertama menuju kesunyian yang dalam, tempat khusyuk dilahirkan. Para ulama sufi berkata bahwa nafas adalah raja pikiran, karena pikiran yang liar tidak bisa dijinakkan hanya dengan kekuatan tekad, tetapi dapat dikendalikan ketika seseorang mulai memperlambat, menenangkan, dan menyadari aliran nafasnya. Sebab napas yang tenang akan melahirkan hati yang tenang, dan hati yang tenang akan melahirkan khusyuk yang mengakar. Banyak orang mengejar khusyuk dengan cara memaksa pikiran berhenti berkelana. Namun mereka lupa bahwa pikiran adalah seperti kuda liar yang tidak bisa ditarik paksa, sementara napas adalah tali kendalinya. Maka cukup tenangkan nafas, dan pikiran pun akan ikut tunduk, lalu hati menjadi jernih. Dan sholat terasa seperti perjalanan ruhani yang mengalir apa adanya, tanpa ketegangan. Ketika seseorang sedang berdiri menunggu takbir, ia dapat menyiapkan hatinya dengan menarik napas secara perlahan dan lembut, lalu menahannya sejenak tanpa memaksakan, lalu menghembuskannya dengan penuh kesadaran, sambil merasakan bahwa semua beban dunia ikut keluar bersama hembusan itu. Dan ketika ia mengulanginya 2 atau 3 kali, seluruh tubuhnya akan merasakan kehadiran yang tenang. Dan inilah pintu awal yang membuat takbirnya memiliki rasa. Para arif billah mengajarkan teknik sederhana, bernapaslah seolah-olah Allah sedang melihatmu. Sebuah kesadaran yang membuat seseorang memperlakukan nafasnya sebagai sesuatu yang suci, halus, dan tidak boleh terburu-buru. Karena nafas yang tergesa adalah tanda hati yang gelisah, sementara nafas yang lembut adalah tanda hati yang sedang dipenuhi cahaya zikir. Dengan cara inilah, seseorang bisa mulai merasakan khusyuk, bahkan sebelum sholat dimulai. Nafas juga menjadi saksi bagi seorang hamba, karena setiap tarikan nafas diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Namun setiap hembusan nafas bisa menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sehingga jika seseorang menghadirkan kesadaran ini, maka nafas yang tadinya otomatis dan tak diperhatikan akan berubah menjadi ibadah batin yang sangat halus, namun sangat kuat. Dan dari sanalah muncul ketenangan mendalam dalam sholat. Sholat batin mengajarkan bahwa setiap gerakan dalam sholat memiliki ritme nafasnya. Dan ketika nafas itu selaras dengan gerakan lahir serta kesadaran batin, maka sholat menjadi seperti tarian ruhani yang penuh harmoni. Takbir menjadi tarikan nafas kesadaran, rukuk menjadi pelepasan ego, itidal menjadi penegakan kembali keseimbangan jiwa, sujud menjadi penyerahan total, dan salam menjadi pelepasan yang penuh damai. Banyak orang tidak merasakan kenikmatan sholat karena nafas mereka tidak pernah disentuh oleh kesadaran. Sehingga sholat hanya menjadi gerakan terburu-buru yang mengikuti kebiasaan, bukan aliran reflektif yang menghubungkan jiwa dengan Allah. Padahal nafas adalah kunci utama yang bisa mengembalikan ketenangan bagi siapapun yang merasa sulit fokus, sulit mengendalikan pikiran, atau sulit merasakan kehadiran Allah dalam ibadah. Nafas adalah guru yang sabar. Ia tidak pernah menegur dengan suara, tetapi selalu membimbing dengan lembut. Dan ketika seseorang memperlakukannya sebagai bagian dari zikir batin, maka ia akan merasakan bahwa khusyuk bukan sesuatu yang rumit atau jauh, tetapi sesuatu yang bisa diraih dengan menenangkan aliran udara yang telah Allah titipkan dalam dirinya sejak awal. Dan pada akhirnya, ketika nafas telah selaras dengan zikir hati, seseorang akan merasakan bahwa khusyuk bukan lagi sesuatu yang dicari-cari dalam sholat, melainkan keadaan yang hadir secara otomatis sepanjang hari. Sehingga ia bisa sholat, bahkan ketika tidak sedang mengangkat tangan untuk takbir. Karena nafasnya sendiri telah menjadi saksi bahwa ia sedang berada dalam kesadaran ilahi setiap saat. Dan inilah awal dari khusyuk 24 jam. Hati manusia pada dasarnya adalah mihrab, sebuah ruang sunyi yang diciptakan Allah sebagai tempat perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Namun kebanyakan manusia tidak pernah memasukinya karena ruang itu tertutupi oleh kabut dunia, lapisan nafsu, dan tumpukan keinginan yang tidak pernah padam. Sehingga mereka berdiri dalam sholat, namun hatinya tidak pernah benar-benar sujud. Padahal, rahasia tertinggi dari sholat batin
adalah ketika seseorang mampu menjadikan hatinya sebagai mihrab tempat Allah dihadirkan, bukan sekadar disebut dalam lisan. Para arif mengatakan bahwa menghadirkan Allah tidak berarti membayangkan bentuk atau rupa, sebab itu mustahil, tetapi menghadirkannya berarti menyadari bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Dekat. Dan kesadaran inilah yang mengubah hati dari tempat yang gelap menjadi tempat yang terang, dari ruang yang kosong menjadi ruang yang hidup. Dan ketika hati sudah hidup, maka setiap gerakan sholat menjadi seperti percakapan yang jujur dan lembut antara hamba dan kekasihnya. Hati menjadi mihrab ketika seseorang berhenti memikirkan dunia pada saat ia berdiri untuk sholat. Bukan karena ia memaksakan pikiran untuk berhenti, tetapi karena ia memindahkan pusat kesadarannya ke dalam, ke tempat paling sunyi di dada, lalu berkata dalam batinnya, "Ya Allah, Engkau lebih penting daripada apapun yang sedang kupikirkan." Dan ketika kalimat batin ini diulang-ulang dengan lembut, hati akan mulai membuka pintunya. Kunci pertama untuk menjadikan hati sebagai mihrab adalah kejujuran batin. Seseorang harus jujur bahwa ia sedang menghadap Allah, bukan sekadar melaksanakan kewajiban. Dan ketika kejujuran itu hadir, maka seluruh tubuh akan mengikuti. Mata menjadi lebih tenang, lidah mengucap bacaan dengan penuh rasa, tangan menggenggam takbir dengan niat yang hidup, dan kaki berdiri dengan rasa hormat yang mendalam. Kunci kedua adalah kesadaran bahwa Allah lebih dekat dari urat leher, bukan dalam makna fisik, tetapi dalam makna pengetahuan dan pengawasan. Ketika seseorang menyadari bahwa ia berada dalam pantauan kasih sayang Allah setiap detik, maka ia akan merasa diawasi bukan oleh hukuman, tetapi oleh cinta. Dan cinta inilah yang membuat hati menjadi lembut, tunduk, dan siap menjadi mihrab ilahi. Hati menjadi mihrab ketika ia merasa diawasi oleh Allah, bukan karena takut, tetapi karena dihargai. Seseorang yang dicintai Allah akan merasa bahwa setiap gerakannya bernilai, setiap doanya didengar, setiap keluhannya dipahami, dan setiap sujudnya diperhatikan. Dan ketika perasaan ini muncul, maka sholat bukan lagi ritual, tetapi pertemuan yang sangat pribadi. Para ulama sufi menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang masuk ke ruang pertemuan khusus dengan raja, tempat di mana tidak ada satupun hal dunia yang boleh ia bawa, kecuali dirinya yang paling jujur. Sehingga ketika ia berdiri dalam sholat, ia meletakkan segala perkara dunia di luar pintu, dan hanya membawa hatinya sebagai persembahan. Inilah yang membuat sholat menjadi hidup. Kehadiran Allah dalam hati bukan sesuatu yang harus dibayangkan, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Namun kehadiran itu dirasakan melalui ketenangan yang tiba-tiba muncul, melalui keheningan batin yang tidak bisa dijelaskan, melalui rasa aman yang mengalir begitu saja, dan melalui perasaan bahwa seseorang sedang dekat dengan sesuatu yang sangat suci, namun sangat lembut. Para ahli marifat menyebutnya sebagai sakinah, ketenangan ilahi. Ketika hati menjadi mihrab, bacaan sholat tidak lagi kosong. Allahu Akbar menjadi pengakuan total bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Subhana Rabbiyal Azim menjadi pengakuan bahwa Allah begitu agung. Subhana Rabbiyal A'la menjadi bisikan penuh cinta saat bersujud. Dan Assalamualaikum menjadi tanda bahwa seseorang telah kembali ke dunia setelah berjumpa dengan Tuhannya dalam keheningan. Dan keajaiban besar terjadi ketika hati sudah menjadi mihrab. Seseorang tidak perlu menunggu waktu sholat untuk merasa dekat dengan Allah, karena hatinya senantiasa terbuka, dan ia bisa masuk sujud batin kapan saja, bahkan saat berjalan, bekerja, atau berbicara. Setiap detak jantungnya menjadi zikir, setiap langkahnya menjadi ibadah, dan setiap nafasnya menjadi perjumpaan dengan Tuhan, hingga ia merasakan bahwa khusyuk bukan hanya milik sholat, tetapi milik hidupnya sepenuhnya. Dan pada akhirnya, ketika hati telah menjadi mihrab, seseorang akan merasakan kesadaran ilahi yang menyertai dirinya 24 jam. Sebuah kesadaran yang lembut namun sangat kuat, yang membuatnya berhati-hati dalam berbicara, penuh kasih dalam bersikap, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap kegundahan. Karena ia tahu bahwa hatinya telah menjadi rumah bagi cahaya, dan selama cahaya itu ada, ia tidak akan pernah kesepian lagi. Sujud adalah puncak tertinggi dari seluruh perjalanan sholat. Sebuah titik di mana manusia meninggalkan seluruh bentuk kebanggaannya, keangkuhannya, keakuannya, dan meletakkan seluruh dirinya di tanah pada posisi paling rendah untuk mengakui bahwa hanya Allah yang maha tinggi. Dan ketika pemahaman ini tidak hanya diucapkan, tetapi dirasakan oleh hati, maka sujud menjadi momen paling indah dalam kehidupan seorang hamba. Momen ketika ia paling dekat kepada Tuhannya. Para ahli marifat mengatakan bahwa sujud
bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi gerakan ruh, gerakan batin, gerakan kesadaran yang merendah dengan sepenuh hati. Hingga seseorang merasa bahwa seluruh beban dunia luruh dari bahunya ketika dahinya menyentuh bumi. Seolah-olah tanah itu menyerap setiap kesedihan, setiap kegelisahan, dan setiap dosa, lalu mengembalikan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain selain dalam sujud. Sujud adalah rahasia rahmat, karena Allah menjanjikan bahwa posisi paling rendah inilah yang menjadi posisi paling dekat kepadanya. Dan kedekatan ini bukan kedekatan fisik, tetapi kedekatan cinta, kedekatan rasa, kedekatan batin, kedekatan yang membuat seseorang merasa diperhatikan, didengar, dan dipeluk oleh kelembutan ilahi. Saat seseorang menundukkan tubuhnya untuk sujud, ia sebenarnya sedang menundukkan seluruh egonya. Ia sedang berkata dalam batin, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat aku kembali." Dan ketika kalimat ini hadir dengan jujur, seluruh sistem batin akan ikut merendah. Hati menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, nafas menjadi dalam, dan ruh menjadi ringan. Seolah-olah seseorang sedang pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa sujud adalah detik ketika seluruh energi negatif dari kehidupan sehari-hari dilepaskan. Ketika kepala menyentuh tanah, beban mental yang menumpuk ikut luruh. Karena sujud adalah simbol penyerahan total. Dan apapun yang diserahkan dengan totalitas akan berubah menjadi cahaya. Inilah sebabnya, para kekasih Allah bisa memperpanjang sujud mereka hingga waktu yang lama. Bukan karena memaksakan diri, tetapi karena mereka menemukan kedamaian yang tidak ingin mereka tinggalkan. Sujud juga merupakan tempat di mana doa menjadi paling didengar. Para ulama berkata bahwa seorang hamba paling dekat kepada Tuhannya ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa, karena doa yang keluar dari hati yang merendah akan menembus langit lebih cepat daripada doa yang keluar dari hati yang masih dipenuhi dunia. Sebab itulah sujud menjadi tempat di mana rahasia terdalam seorang hamba diungkapkan. Dalam sujud batin, seseorang tidak hanya merendahkan tubuhnya, tetapi juga merendahkan keinginannya, menyerahkan egonya, dan memadamkan seluruh bisikan dunia. Ia hanya membawa dirinya yang paling jujur, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pencitraan. Dan kejujuran inilah yang membuat sujud menjadi tempat penyembuhan jiwa yang paling ampuh. Sujud bukan hanya milik sholat, tetapi juga milik kehidupan. Seseorang bisa bersujud dalam batinnya, bahkan ketika tubuhnya sedang berdiri atau duduk, yaitu ketika ia merendahkan hatinya di hadapan Allah dalam segala situasi. Ketika ia mengakui bahwa ia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongannya, dan ketika kesadaran ini hadir, ia akan merasakan sujud yang tidak terlihat, sujud yang berlangsung di dalam hati sepanjang hari. Sujud batin membuat seseorang menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kuat adalah dengan terlebih dahulu menjadi rendah. Dunia mengajarkan bahwa meninggi itu hebat, tetapi Allah mengajarkan bahwa merendah adalah cara terpendek menuju ketinggian ruhani. Dan sujud adalah simbol dari paradoks suci ini, bahwa semakin rendah seseorang di hadapan Allah, semakin tinggi Allah angkat derajatnya. Ketika sujud dilakukan dengan penuh rasa, seseorang akan merasakan bahwa setiap sentuhan dahi di tanah seolah membuka pintu-pintu langit. Ia akan merasakan kelembutan yang menyelimuti hatinya, rasa aman yang mengalir tanpa suara, dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Inilah tanda bahwa Allah telah menghadirkan cahayanya ke dalam sujud itu, dan sujud tersebut telah diterima. Dan pada akhirnya, sujud bukan hanya ibadah, tetapi juga tempat kembali. Ketika dunia membuat kita lelah, kita sujud. Ketika hati gelisah, kita sujud. Ketika masalah terasa berat, kita sujud. Ketika hidup terasa kosong, kita sujud. Dan dalam sujud itu, kita menemukan kembali diri kita, menemukan kembali arah kita, dan menemukan kembali Allah yang selalu ada bersama kita, menunggu kita untuk kembali dengan hati yang benar-benar merendah. Khusyuk 24 jam bukanlah keadaan yang hanya dimiliki oleh para nabi atau wali besar, tetapi sebuah keadaan yang bisa dicapai oleh siapapun yang mau melatih hatinya untuk tetap terhubung dengan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Dan para aulia sejak zaman dahulu telah menunjukkan bahwa jalan menuju keadaan ini bukanlah jalan yang berat, tetapi jalan kesadaran, jalan keheningan batin, jalan zikir yang tidak harus diucapkan, tetapi selalu terasa bergetar di dalam dada, seperti aliran air lembut yang tidak pernah berhenti. Zikir sunyi para aulia bukanlah zikir yang diucapkan keras-keras, bukan pula zikir yang dipaksakan, tetapi zikir yang muncul dengan sendirinya karena hati mereka telah terbiasa mengingat Allah lebih sering
daripada mengingat dunia. Dan ketika kebiasaan itu menguat, zikir bukan lagi aktivitas, tetapi menjadi sifat, menjadi keadaan, menjadi identitas ruhani yang melekat pada diri mereka. Khusyuk 24 jam terjadi ketika seseorang memindahkan pusat hidupnya dari dunia ke Allah. Ia tetap bekerja, tetap menjalankan aktivitas, tetap berinteraksi, tetapi di balik semua itu, hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Seolah ada sebuah kompas batin yang selalu mengingatkannya untuk kembali kepadanya. Dan kompas ini disebut oleh para ulama sebagai hudur, yaitu kehadiran batin yang tidak pernah putus. Zikir sunyi para aulia dimulai dari latihan sederhana. Menghadirkan nama Allah dalam hati setiap kali menarik napas atau menghembuskan napas. Bukan sebagai kalimat yang diucap, tetapi sebagai rasa, sebagai getaran halus, sebagai kesadaran bahwa setiap hembusan nafas adalah pemberian Allah. Dan setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Dan ketika latihan ini dilakukan secara konsisten, zikir akan menjadi nafas itu sendiri. Zikir sunyi juga muncul dari kemampuan seseorang mengubah apapun yang ia lakukan menjadi ibadah. Bukan secara formal, tetapi secara batin. Ketika ia makan dengan syukur, itu adalah zikir. Ketika ia bekerja dengan niat yang baik, itu adalah zikir. Ketika ia bersabar menghadapi ujian, itu adalah zikir. Ketika ia menghindari maksiat, itu adalah zikir. Sehingga tanpa ia sadari, seluruh hidupnya menjadi ladang zikir yang luas. Para aulia berkata bahwa zikir yang paling kuat bukanlah zikir yang panjang, tetapi zikir yang konsisten. Bukan zikir yang ramai, tetapi zikir yang tenang. Bukan zikir yang dipaksakan, tetapi zikir yang lahir dari kerinduan. Bukan zikir yang diucapkan hanya ketika waktu-waktu khusus, tetapi zikir yang menyertai seseorang, bahkan ketika ia sendirian atau di tengah keramaian. Khusyuk 24 jam lahir dari kejernihan hati. Dan kejernihan hati lahir dari kebiasaan melembutkan batin, menenangkan pikiran, menurunkan ego, serta menumbuhkan rasa syukur dan rasa takut yang seimbang. Ketika hati menjadi lembut, zikir menjadi mudah. Dan ketika zikir menjadi mudah, hadirnya Allah menjadi sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang dicari-cari. Zikir sunyi mengubah seseorang menjadi pribadi yang damai, karena ia menyimpan cahaya yang tidak terlihat, namun memancar dalam perilakunya. Ia berbicara dengan santun, ia memandang dengan kasih, ia melangkah dengan hati-hati, dan ia selalu sadar bahwa Allah mengawasinya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bimbingan. Sehingga kehidupannya dipenuhi ketenangan yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam zikir sunyi, seseorang merasakan bahwa hatinya seperti ruang kosong yang dipenuhi cahaya yang lembut. Cahaya itu membuatnya sulit untuk melakukan sesuatu yang buruk. Sulit untuk mengucapkan kata yang menyakitkan. Sulit untuk berpikir kotor, karena cahaya itu menjaga dirinya dengan lembut. Seperti tangan tak terlihat yang selalu mengarahkan langkahnya ke jalan yang benar. Pada tingkat tertinggi, zikir sunyi menjadikan seseorang selalu sadar bahwa Allah bersamanya dalam setiap keadaan. Saat duduk, ia merasa bersama Allah. Saat berjalan, ia merasa bersama Allah. Saat bekerja, ia merasa bersama Allah. Saat diam, ia merasa bersama Allah. Dan ketika kesadaran ini terus menyala, ia hidup dalam keadaan khusyuk yang tidak terputus, seolah ia sedang sholat dalam setiap langkah hidupnya. Dan pada akhirnya, zikir sunyi para aulia mengajarkan bahwa khusyuk bukanlah sesuatu yang muncul dari banyaknya ibadah lahir, tetapi dari kedalaman kehadiran batin, dari kemampuan seseorang untuk menghadirkan Allah di dalam hatinya secara lembut, konsisten, dan tanpa henti, hingga ia merasakan bahwa hidupnya telah berubah menjadi sholat panjang yang tidak berhenti. Dari subuh hingga subuh berikutnya, dari nafas pertama sampai nafas terakhir, itulah rahasia khusyuk 24 jam. Dan pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang dalam memahami rahasia sholat batin, rahasia napas, rahasia hati, rahasia sujud, dan rahasia zikir sunyi bermuara pada satu kenyataan besar, bahwa ketenangan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, bukan dari keberhasilan dunia, bukan dari pujian manusia, bukan dari harta atau jabatan, tetapi ketenangan sejati lahir dari hubungan yang tidak terlihat, namun sangat kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hubungan yang dibangun melalui kesadaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Ketenangan seumur hidup bukanlah janji kosong, tetapi hak yang diberikan Allah kepada hati yang berserah. Kepada hati yang tidak lagi mencari dunia sebagai sumber kebahagiaan, tetapi menjadikan Allah sebagai pusat dari seluruh keinginan dan harapan. Dan ketika hati telah menemukan pusatnya, hidup menjadi lebih ringan,
langkah menjadi lebih tenang, dan segala ujian terasa lebih mudah dilewati. Kunci terbesar untuk membuka pintu ketenangan adalah menerima bahwa kita bukan penguasa kehidupan ini. Kita bukan penentu mutlak takdir kita. Kita bukan pemilik napas kita. Kita bukan penjaga masa depan kita. Segalanya berada di bawah kendali Allah. Dan kita hanyalah hamba yang berjalan di atas jalan yang telah ditentukannya dengan penuh hikmah. Ketika seseorang menyadari hal ini, sesuatu dalam dirinya menjadi lembut. Hatinya berhenti menolak ketentuan. Pikirannya berhenti melawan kenyataan. Jiwanya berhenti bertarung dengan takdir. Dan dalam kelembutan itulah muncul ketenangan yang dalam. Ketenangan yang menumbuhkan keyakinan bahwa apapun yang datang dari Allah pasti baik, pasti bermakna, pasti penuh cinta. Meski manusia tidak selalu memahaminya. Salat batin mengajarkan bahwa seluruh hidup adalah ruang pertemuan antara hamba dan Allah. Setiap masalah adalah undangan untuk mendekat. Setiap kesedihan adalah panggilan untuk berserah. Setiap kegelisahan adalah tanda bahwa hati sedang meminta kembali dihubungkan dengan cahaya ilahi. Dan ketika seseorang menjawab panggilan itu dengan kembali kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu ketenangan yang selama ini ia cari. Kunci ketenangan seumur hidup juga terletak pada kemampuan seseorang untuk menjaga hatinya tetap hidup. Hati yang hidup adalah hati yang jernih, hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, hati yang merasakan kehadiran Tuhan dalam segala hal, hati yang tidak membiarkan dunia mengotori kedalaman dirinya. Dan hati seperti inilah yang menjadi rumah bagi cahayanya. Ketika hati hidup, seseorang akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Masalah yang besar menjadi kecil, kecemasan berubah menjadi tawakal, kesedihan berubah menjadi kedewasaan, dan ujian menjadi pintu pahala. Sebab hati yang hidup tahu bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izin dan kasih sayang Allah. Ketenangan seumur hidup juga muncul ketika seseorang mampu menjalankan sholat dengan menyatukan lahir dan batinnya. Ketika tubuhnya bergerak sesuai tuntunan syariat, sementara hatinya bergerak sesuai tuntunan cinta. Ketika sujudnya menjadi tempat kembali, rukuknya menjadi tempat merendah, dan takbirnya menjadi tanda bahwa ia menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Dan ketika sholat menjadi seperti ini, hidup akan berubah selamanya. Sholat batin adalah jalan untuk menyatukan hati dengan Allah sepanjang waktu. Dan siapapun yang merasakan manisnya sholat batin, akan sulit menemukan kenikmatan lain yang sebanding. Ia akan merindukan waktu-waktu sunyi, merindukan sujud, merindukan zikir, merindukan hati yang tenang, karena ia tahu bahwa ketenangan itu tidak datang dari dunia, tetapi dari kehadiran Allah yang terus ia jaga dalam dirinya. Dan pada akhirnya, ketenangan seumur hidup adalah hadiah bagi mereka yang tidak pernah berhenti mencari Allah dalam hatinya. Bagi mereka yang menyucikan niatnya, menjaga batinnya, melembutkan dirinya, dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah dengan penuh cinta. Dan ketika Allah telah menjadi tujuan utama, maka tidak ada satupun di dunia ini yang mampu mengganggu ketenangan itu. Dan inilah kesimpulan terbesar dari seluruh naskah ini, bahwa khusyuk 24 jam bukanlah tujuan tetapi akibat. Ia bukan sesuatu yang dicapai dengan memaksakan diri, tetapi sesuatu yang hadir secara alami ketika hati telah menemukan Tuhannya. Ketika hati telah menjadi mihrab, nafas menjadi zikir, sujud menjadi rumah, dan hidup menjadi ibadah, maka seseorang akan hidup dalam ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketenangan yang datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan berakhir pada Allah.